Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap beribadah untuk hari Minggu ini? Adik-adik udah pasti dong mempersiapkan Alkitabnya, kidung cerianya, dan jangan lupa persembahannya. Adik-adik, dalam mengikuti ibadah harus dengan yang baik ya posisinya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah kembali walau hanya masih melalui online. Yuk adik-adik, kita berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 72, Kidung Ceria 72, biar kanak-kanak datang kepadaku. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Hari ini ketemu lagi bersama Kak Lora ya. Semoga adik-adik semua penuh dengan sukacita karena bisa ketemu lagi di dalam ibadah IMPA walaupun virtual. Adik-adik semua sehat ya. Nah, di pagi hari ini Kak Lora akan mengajak adik-adik untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Yuk, sekarang kita buka Alkitab kita. Hari Minggu ini kita bersama-sama akan membaca dari kitab Yesaya 56 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Yesaya 56 ayatnya yang pertama hingga ke-8. Nah, sekarang adik-adik boleh ikutan membaca bersama dengan Kak Lora ya. Kita mulai. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku, suatu tanda, peringatan dan nama itu lebih baik daripada anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ayatnya yang terakhir, demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Nah, adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini. Nah, sebelum Kak Lora masuk ke dalam cerita, Kak Lora mau tanya,
buat adik-adik semua di rumah. Pasti ketika adik-adik tinggal bersama mama dan papa, siapapun di dalam rumah, pasti ada aturan yang mengatur kehidupan adik-adik di rumah. Contoh soal, ketika mama membuat aturan bahwa, oh ya, adik-adik harus nonton televisi sampai jam 1 misalnya, karena ini lagi sekolah virtual, selesai sekolah atau jam 3. Nah, itu aturan harus adik-adik ikuti, harus adik-adik taati, pastinya ya. Nah, ketika adik-adik tidak mentaati aturan yang diterapkan atau yang dibuat oleh mama di rumah, pasti ada konsekuensi, pasti ada aturan yang harus adik-adik terima karena tidak mentaati peraturan itu. Seperti apa? Hukuman. Nah, hukumannya apa? Oh ya, mama bilang tidak boleh nonton televisi lagi atau tidak boleh lagi bermain di luar. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari Minggu ini, bahwa ada aturan yang harus kita taati, ada aturan yang harus setia kita lakukan, karena ketika tidak dilakukan kita akan mendapat hukuman. Nah, melalui pembacaan hari ini pun kita belajar seperti itu adik-adik. Adik-adik tahu ketika bangsa Israel mereka tidak taat lagi, mereka tidak lagi setia kepada Tuhan, apa yang terjadi? Nah, di dalam firman Tuhan ini diceritakan adik-adik, ketika bangsa Israel ini mereka kalah perang dengan bangsa Asyur, mereka hidup di dalam penderitaan. Kenapa? Ya karena bangsa Asyur ini adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi budaya-budaya bangsa Asyur itu sudah mempengaruhi bangsa Israel. Mereka menjadi bangsa yang tidak taat lagi kepada aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan Allah. Mereka tidak melakukan lagi apa yang Tuhan Allah perintahkan. Mereka tidak setia. Akhir dari semua itu, adik-adik tahu apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Mereka dibuang ke Babel. Di dalam pembuangan itu, hidup mereka penuh dengan penderitaan. Mereka dilarang untuk beribadah. Mereka harus beribadah secara sembunyi-sembunyi. Banyak hal yang mereka lakukan di dalam pembuangan yang tidak menyenangkan hati mereka. Mereka hidup dalam penderitaan. Mereka tidak bebas. Tapi apa yang Allah lakukan? Allah tidak membiarkan mereka begitu saja. Allah melihat penderitaan yang dirasakan oleh bangsa Israel. Walaupun adik-adik tahu mereka telah melakukan kesalahan kepada Tuhan Allah. Mereka tidak mentaati. Mereka tidak setia. Nah, untuk mengembalikan bangsa Israel ke dalam kehidupan yang lebih baik lagi, dalam arti mereka mengenal Tuhan Allah lagi dengan segala aturan-aturannya, Tuhan Allah memakai Yesaya. Yesaya disuruh untuk mengingatkan bangsa Israel untuk hidup kembali ke dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Mereka harus taat lagi, mereka harus setia lagi. Supaya apa? Supaya mereka bisa memperoleh keselamatan. Keselamatannya bagaimana? Mereka dibebaskan dari pembuangan. Mereka dikembalikan ke dalam kehidupan mereka seperti sedia kala. Nah, hari ini adik-adik kita bisa melihat bagaimana kesetiaan dan ketaatan itu ketika kita lakukan itu akan membuahkan keselamatan. Bagaimana caranya? Nah, adik-adik, kalau di dalam kehidupan kita selalu melakukan hal-hal yang baik. Sekarang Kak Laura tanya, hal-hal yang baik itu ada nggak sih di dalam firman Tuhan?
Ya, hal-hal baik itulah yang ada di dalam firman Tuhan. Untuk itu kita harus setia. Ketika kita setia membaca firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, ketika kita tahu, mari kita lakukan itu dengan penuh ketaatan, dalam arti selalu tanpa mengecewakan hati Tuhan. Nah, ketika kita tidak mengecewakan ke hati Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kehidupan kita, dalam arti Tuhan memberkati kita. Kita selalu di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Ya adik-adik, jadi kesetiaan, ketaatan akan menghasilkan keselamatan. Nah, di dalam usia adik-adik yang masih kecil, kelas tanggung, kalau Tatakin dan percaya bahwa kesetiaan dan ketaatan mungkin masih susah untuk dijalankan, tapi tidak menutup kemungkinan kita dapat melakukannya sedikit demi sedikit. Kita baca firman Tuhan, kita minta tolong Tuhan untuk menuntun kita supaya kita tetap menjadi anak-anak yang taat, supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Nah, adik-adik, banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam firman Tuhan hari ini dengan judul Aku Mau Setia. Nah, jadi kalau kita melihat dari firman Tuhan yang diberi judul minggu ini, Aku Mau Setia, setia pada siapa? Pada Tuhan Allah, ya. Kita setia kepada Tuhan Allah berarti kita harus melakukan apa yang Tuhan Allah ingin kita lakukan. Oh iya, di dalam Alkitab Tuhan inginkan aku menjadi anak-anak yang baik. Oh ya, aku harus menghormati orang tuaku, aku mengasihi teman-temanku. Nah, di dalam firman Tuhan kalau kita baca dengan penuh kesetiaan, banyak hal yang dapat kita pelajari. Ketika ketaatan itu kita terapkan di dalam kehidupan beriman kita, kita akan menjadi anak-anak yang diberkati. Kita akan memperoleh keselamatan. Ya, jadi adik-adik, keselamatan itu banyak hal contohnya. Yang paling hebat adalah kita bisa melihat bagaimana setianya Yesus dan taatnya Yesus kepada Bapa di surga, sehingga ia mau mengorbankan dirinya di kayu salib sehingga kita bisa diselamatkan, kita diberikan tempat di kerajaan surga, kita dihapuskan segala dosa-dosa kita sehingga kita boleh menjadi bagian dari kerajaan surga. Nah, itu contoh yang besar, yang luar biasa dari kesetiaan dan ketaatan. Nah, ketika adik-adik pun demikian, masih kecil, kita pun bisa melakukan kesetiaan dan ketaatan ini. Bagaimana caranya? Tadi yang pertama, kalau Laura bilang, baca Alkitab di situ kita bisa melihat apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan. Karena di dalam firman Tuhan itu amat banyak yang ingin Tuhan Allah sampaikan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Jadi kita tidak hanya membaca taat, tapi kita juga memperlakukan apa yang telah disampaikan di dalam firman Tuhan. Oke adik-adik, nah itu yang ingin disampaikan pada minggu ini. Jadi adik-adik, ketika adik-adik bergaul dimanapun adik-adik berada ya, kita harus bisa menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Jangan sampai ketika di tempat pergaulan kita, tempat bermain kita malah menjadi orang-orang yang tidak disukai karena kita nakal, kita suka ganggu teman, kita tidak
berbuat jahil ya, kita nakal yang membuat hati teman-teman kita tidak ada damai sejahtera karena kehadiran kita. Tidak seperti itu. Ya, tetapi ketika kita hadir, kita menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita selalu memberi damai sejahtera, kita mempunyai rasa kasih, kita peduli kepada teman-teman di sekitar kita. Jangan kita melakukan hal-hal di luar kehendak Allah. Apa itu? Ya tadi yang kalau kita sampaikan, kita selalu membuat huru-hara di mana-mana. Kita selalu membuat anak-anak yang lain tidak menyenangi kita karena kita nakal dan segalanya. Kita selalu menyakiti, membuat teman-teman kita menangis, apapun itu. Itu yang tidak Tuhan Yesus kasih, Tuhan Allah kehendaki kita lakukan, ya. Nah, jadi adik-adik sekarang kita dituntut untuk tetap tinggal di dalam kehendak Tuhan, ya, supaya kesetiaan dan ketaatan menjadi kunci penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ketika kita tinggal di dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberkati adik-adik. Tuhan akan memberikan keselamatan yang luar biasa di dalam kehidupan adik-adik. Ya, jadi firman Tuhan itu tidak hanya kita baca, ya, tapi kita harus lakukan. Jadi kesetiaan membaca, ketaatan untuk melakukannya, maka semuanya itu akan menghasilkan keselamatan. Nah, bagaimana Tuhan Allah memberikan keselamatan kepada bangsa Israel dengan harapan mereka tetap setia pada Tuhan, pada kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, hal yang sama juga Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik tahu ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman Tuhan, kita semua pun akan diberkati. Adik-adik diberkati, mama papa diberkati, semua orang yang ada tinggal bersama-sama dengan kita, ataupun semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh keselamatan, akan diberkati. Nah, adik-adik, di dalam pembacaan kita ini, kadang-kadang kan adik-adik pernah merasakan kekecewaan ya, ketika misalnya adik-adik mengalami kegagalan atau apapun yang diharapkan tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Betul? Lalu mulai kesetiaan, ketaatan itu menjadi kendur. Seakan-akan kita menyalahkan Tuhan Allah. Tidak seperti itu ya adik-adik ya. Kalau saya yakin adik-adik di rumah tidak seperti itu. Tetapi yang harus adik-adik tahu bahwa di dalam setiap perubahan ya, mungkin perubahan yang terjadi, yang mungkin perubahan yang tidak enak, di situ Allah ingin mengubah karakter kita. Ada proses. Mungkin yang pada saat kita tidak mengalami kegagalan, kita terlalu percaya diri terlalu tinggi. Aku nggak perlu deh berdoa, aku pasti bisa mengerjakan soal-soal. Seperti itu nggak boleh adik-adik ya. Tetapi karena keangkuhan mungkin yang kita lakukan, ternyata yang kita harapkan tidak tercapai, kegagalan, kekecewaan. Nah, adik-adik, dari situ bukan berarti adik tidak setia lagi, adik-adik tidak taat lagi. Jangan, ya. Tetapi adik-adik harus menjalani proses itu untuk merubah perilaku adik-adik yang tadinya tidak malas berdoa setiap kali ulangan karena mengandalkan dirinya dengan pede, yakin dan percaya bisa mengerjakan sendiri. Tidak seperti itu. Ya, dalam segala hal pun kita harus tetap setia. Dalam segala hal apapun kita harus taat supaya hidup kita diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Banyak hal adik-adik. Ya, banyak hal. Mungkin ketika kita tetap setia dan taat,
di dalam mengikuti aturan yang diterapkan oleh orang tua di rumah? Apa? Dalam rumah penuh damai sejahtera. Ya, adik-adik bisa belajar dengan baik. Adik-adik boleh berprestasi karena senantiasa mengikuti aturan yang mama buat. Nah, seperti bangsa Israel. Ya, ketika mereka mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesaya, mereka kembali ke dalam kehidupan lebih dekat lagi, menjadi bangsa yang setia dan taat. Allah mengubah semuanya menjadi keselamatan. Mereka dikembalikan ke Yerusalem. Nah, itulah yang ingin disampaikan kepada kita semua, kepada adik-adik, kepada Kak Lora, bahwa kita harus tetap setia. Jadi seperti judulnya, aku mau setia. Bikin komitmen di dalam diri adik-adik, aku mau setia. Setia dalam firman, melakukan, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Siapapun orang percaya, kita harus setia, kita harus taat kepada Tuhan Allah. Nah, sebelum Kak Lora tutup mengakhiri firman Tuhan hari ini, jadi Kak Lora masih mau ingatkan bahwa di dalam Yesaya 56 ini ayat 1 sampai dengan 8, kita harus diingatkan, ada beberapa hal yang ingin diingatkan kepada kita. Yang pertama, bahwa siapa saja memperoleh keselamatan dari Tuhan asal dia setia dan taat kepada Tuhan. Nah, itu yang mau disampaikan di dalam pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 56 ayat 1 hingga 8. Dan yang kedua, Tuhan sendiri yang akan menyatakan keselamatan bagi siapa saja yang mau menerima dan melakukan setiap kehendak Tuhan. Pasti adik-adik pun ingin melakukan, mau melakukan kehendak Tuhan, ya, supaya kita bisa memperoleh keselamatan. Dan yang ketiga, ada upah yang akan diterima jika kita setia dan taat. Ya, ada upah atau upah di dalam kesetiaan dan ketaatan yang kita lakukan. Berkat Tuhan akan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Baik adik-adik, nah hari ini kita belajar tentang kesetiaan dan ketaatan yang menghasilkan keselamatan. Belajar dari bangsa Israel, kita harus taat dan setia kepada Tuhan supaya kita tidak menjadi seperti bangsa Israel yang mengalami penderitaan karena tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Amin. Sampai jumpa di firman Tuhan di minggu yang akan datang. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita bersama-sama akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali di pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih
karena Tuhan Yesus memberikan waktu yang terindah di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, khususnya kami anak-anak IMPA GPIB Gracia. Walaupun ibadah kami lakukan secara virtual, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menyertai kami, memberikan kami kekuatan sinyal sehingga ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik, sehingga anak-anak kami di rumah dapat mengikuti ibadah ini. Terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap setia dan taat kepadamu. Walaupun kami masih kecil, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menuntun dan mengajari anak-anak kami. Untuk itu di dalam kesetiaan dan ketaatan kiranya itu menjadi pedoman di dalam kehidupan anak-anak kami ya Bapa. Sehingga setiap aturan mungkin berawal dari aturan di dalam rumah, kemudian mereka boleh belajar arti kesetiaan dan ketaatan. Biarlah mereka pun boleh dibimbing oleh kedua orang tua mereka, sehingga mereka dapat memahami firman Tuhan yang setiap minggu mereka dapatkan melalui ibadah virtual ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman Tuhan yang telah hamba taburkan di dalam peribadahan secara virtual ini boleh menuntun kehidupan anak-anak layan kami. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang pada saat ini sedang menjalani tes kenaikan kelas. Kiranya ya Bapa di sorga, Engkau menuntun anak-anak ini ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang siswa. Mereka diperhadapkan dengan ujian-ujian secara virtual. Kiranya mereka mampu untuk menyelesaikannya, sehingga mereka pun boleh memperoleh nilai yang baik. Dan kami juga berdoa untuk orang tua yang senantiasa mendampingi mereka. Kiranya Bapa, Engkau juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka pun dapat menuntun anak-anaknya dengan penuh kesabaran, sehingga anak-anak pun merasa nyaman ketika didampingi oleh orang tua mereka. Tolonglah mereka ketika mereka menghadapi segala kesulitan ya Bapa. Kami serahkan anak-anak kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami berdoa untuk para orang tua anak-anak layan kami. Biarlah Bapa Engkau berkati mereka dimanapun mereka bekerja, ketika mereka berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan anak-anak mereka. Kiranya Engkau campur tangan, Engkau buka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi orang tua anak-anak lain kami, sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka dapat mereka penuhi sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Sekalipun ya Bapa mungkin tidak mencukupi, kiranya Engkau tolong mereka, Engkau bantu mereka melalui orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami juga berdoa. Mungkin pada saat ini ada anak-anak lain kami yang tidak bisa mengikuti ibadah IMPA secara virtual ini karena sakit, ataupun mereka tidak memiliki kota, ataupun mereka tidak memiliki jaringan. Biarlah Engkau campur tangan Bapa. Ketika anak-anak lain kami sakit, Engkau campur tangan, Engkau tolong beri kesembuhan melalui para dokter, para juru rawat, obat-obatan yang menjadi asupan, sehingga mereka dari semua itu mereka pun dapat memperoleh kesembuhan. Berkatilah anak-anak kami ya Bapa, yang mungkin pada saat ini mereka kesulitan untuk memiliki kota atau tidak ada jaringan. Bapa, hanya kepadamu lah hamba mohon. Bapa, tolong mereka. Biarlah Engkau buka hati setiap orang di sekitar mereka untuk membantu anak-anak kami ini ya Bapa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk rencana-rencana program PKPA dalam waktu dekat ini ya Bapa, yaitu liburan ceria yang akan kami lakukan secara virtual. Tolonglah kami di dalam panitia, Kanensi, dan teman-teman yang lain yang duduk di dalamnya. Biarlah Bapa Engkau beri hikmat kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka pun dapat menjalankan tugas ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Satu hati, satu pikiran berikanlah kepada mereka, sehingga apa yang mereka rancangkan itu hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja.
Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik ya Bapa pada waktunya nanti. Biarlah semuanya hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Bapa di sorga, Engkau juga berkati kepengurusan Pelkat PA. Biarlah para pengurus ini juga dapat bekerja dengan baik seturut dengan kehendak-Mu satu dan yang lainnya. Berkati seluruh kakak layan yang telah mempersiapkan ibadah secara virtual setiap minggunya. Biarlah semuanya itu juga Bapa Engkau berkati. Terima kasih ya Bapa di sorga, masih banyak yang ingin kami naikkan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau pun telah mendengarkannya dan mengetahuinya. Kami juga bersyukur ya Bapa di sorga, di pagi hari ini anak-anak lain kami telah memberikan persembahan syukur. Kiranya Bapa Engkau berkati persembahan-persembahan yang telah diberikan. Biarlah persembahan yang mereka berikan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terutama Pelkat PA dan kami, Jemaat GPIB Gracia. Semuanya itu kami pergunakan dengan baik, dikelola dengan baik, sehingga itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk hari Minggu yang boleh Bapa berikan bagi kami, sehingga kami dapat beribadah IMPA secara virtual. Berkati anak-anak kami semua dimanapun mereka berada yang telah mengikuti ibadah ini. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah IMPA kita akan berakhir. Sebelum Kak Lora mengakhiri ibadah ini, Kak Lora mau ingatkan lagi, jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi ya di dalam ibadah IMPA. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.